Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah masih memberi kita nikmat-nikmatnya sehingga dapat hadir di musalla ini untuk melaksanakan solat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian tafsir. Pada kuliah yang lalu kita sampai mana? Surah Al-Mulk ya. Sudah masuk ayat pertama, Mas? Oh, satu ayat sudah selesai. Atau baru sepotong ya? Seingat saya sepotong ya. Nah, baik, kita ulang balik dari ayat 1 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah. Kalau dalam terjemahan Qur'annya, Maha suci Allah. Alladzi biyadihi, yang di tangannya, al-mulku, kerajaan, wa huwa, dan dia Allah, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap segala sesuatu, qadirun, maha berkuasa. Ya. Tabarak seperti mungkin saya sudah jelaskan pada kuliah yang lalu. Tabarak itu sama akar katanya dengan berkah. Jadi Allah itu Tuhan yang maha berkah. Apa arti berkah itu? Kathratul khair, banyak kebaikan. Maka arti berkah, umur yang berkah, harta yang berkah adalah umur atau harta yang banyak menghasilkan kebaikan. Ada orang umurnya panjang tapi kebaikannya sedikit. Itu berarti umurnya tidak berkah. Ada orang hartanya banyak, infaknya sangat sedikit. Itu berarti hartanya tidak berkah. Umur yang berkah itu umurnya mungkin panjang atau pendek, tapi kebaikan dari umur itu sangat banyak. Itu berkah. Atau hartanya banyak atau sedikit hartanya, tapi kebaikan yang lahir dari harta itu sangat banyak. Itu artinya harta yang berkah. Ya. Jadi Allah itu Tuhan yang maha berkah, maha banyak kebaikannya, tidak terhitung oleh kita. Maka oleh karena itu, jika kamu inginkan berkah, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah, karena Allah yang maha berkah. Masa cari berkah ke kuburan? Mana bisa kuburan ngasih berkah? Ya kan? Tapi kalau ngasih berkat bisa kita cari di acara tahlilan, dapat kita tuh. Tapi kalau di kubur tidak ketemu itu. Ya, nasi berkah boleh kita cari di rumah orang, tapi kalau keberkatan tidak ketemu di rumah orang. Maka doa kita, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Nah, saat kita hendak makan, ada doa Allahumma barik lana, walaupun diperselisihkan tentang riwayat ini, tapi yang jelas ini sudah menjadi satu tradisi kita amalkan. Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkahi apa yang kau rezekikan kepada kami. Artinya kita memohon supaya Allah berkahi makanan yang hendak kita makan ini. Dari makanan ini akan menghasilkan banyak kebaikan. Karena ada orang perutnya kenyang memakan makanan, dihabiskan untuk maksiat. Ada orang dia memakan makanan, masuk makanan itu bertenaga digunakan untuk ibadah. Nah, ya. Alladzi biyadihil mulk, yang di tangan Allah kerajaan kekuasaan. Di tangan itu bukan berarti digenggam seperti ini. Ya. Maksud tangan di sini itu maksudnya pada Allah lah, milik Allah Ta'ala lah kerajaan kekuasaan ini. Ya. Nah, sama misalnya kita mengatakan, urusan ini ada pada tangan saya. Apa maksudnya itu? Ada dalam kuasa dia, hak dia. Jadi dikatakan di tangan Allah Subhanahu wa taala bukan berarti dimaknai secara zahir, tapi maksudnya bahwa dalam genggaman kuasa Allah lah kerajaan langit dan bumi. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Karena di tangan Allah Subhanahu wa taala kerajaan kekuasaan di alam semesta ini, maka Allah bisa memuliakan siapa yang dia kehendaki dan bisa menghinakan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Nah,
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allah lah malikal mulk. Allah Ta'ala lah pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasha'. Allah bisa kasih kuasa kepada siapapun yang Allah kehendaki. Yusuf dulu sampai ke Mesir hanya sebagai hamba, tapi Allah berkehendak ingin memberi kuasa kepadanya. Maka dari seorang hamba kemudian menjelma menjadi pemimpin yang berkuasa. Allah ingin memberi dia kuasa. Allah berkehendak. Wa tudhillu man tasha', dan Allah bisa merendahkan, menghinakan siapa saja yang ingin Allah Ta'ala hinakan. Namrud itu dulu super kaya, raja, penguasa, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghinakannya, maka Allah Ta'ala biarkan seekor lalat masuk dalam hidungnya sampai merasuk ke otaknya. Dengan seekor lalat ini Allah Ta'ala matikan dia. Allah ingin menghinakan dia. Maka jika kita ingin kemuliaan, ketinggian, keagungan, mintalah kepada Allah yang alladzi biyadihil mulk, yang mana ada di tangan Allah. Jangan kau menjilat kepada manusia. Ini dia mau mulia mau kaya kerjanya menjilat mulu sama manusia. Yang suka menjilat itu yang menggonggong tuh. Yang suka menjilat itu itu yang suka menjilat. Tapi perangai ini banyak diamalkan manusia. Apa kunci kesuksesannya? Menjilat. Pokoknya sanjung terus setinggi langit, karena ingin mendapatkan sedikit habuan dunia. Minta kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, Allah kasih. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya. Alladzi biyadihil mulk, di tangan Allah Ta'ala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Perkataan ala kulli syai' ini menunjukkan bahawa tanpa terkecuali. Jadi Allah kuasa terhadap segala sesuatu tanpa terkecuali. Maka sesuatu yang tidak masuk akal menurut kita pun itu Allah kuasa. Ya. Kalau ditanya kita, mungkin tidak seorang perempuan perawan bisa dapat anak. Logika kita tok ini. Logika kita mengatakan tidak mungkin. Ya kan? Kenapa? Yang punya suami pun kadang-kadang tak dapat lagi. Ya? Apalagi yang masih gadis. Tetapi dengan kuasa Allah tidak ada yang tak mungkin. Maka Siti Maryam alaihissalam dapat Isa bin Maryam. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah berfirman pada ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang mencipta al-maut, kematian, wal hayata, dan hidup, liyabluwakum, supaya dia Allah menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, amal siapa yang paling baik. Wa huwa ala kulli syai'in wa huwal azizul ghafur, dan dia Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Baik, ayat 2 ini Allah Ta'ala ingin memberikan penjelasan kepada kita sebahagian contoh dari kuasa Allah. Pada ujung ayat pertama Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia Allah maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Apa antara contoh kekuasaan Allah itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah Ta'ala kuasa menciptakan mati dan hidup, atau menghidupkan dan mematikan. Siapa yang bisa menghidupkan dan mematikan? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata ada pakar dokter di dunia ini, apa tuh? Wow. Apa tuh? Kucing. Baik. Andai kata ada seorang pakar yang bisa menghidupkan dan mematikan, kacau kita. Mana dia naik tuh? Ini pantang saya bercakap nih, bising dia terus. Andai kata ada seorang pakar yang bisa menghidupkan dan mematikan, berapapun sudah dibayar orang.
Tapi itu hanya ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah taala yang menciptakan mati dan hidup. Yang menarik pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata al-maut daripada al-hayah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kalau kita yang membuat ayat ini, kemungkinan besar kita akan menyusunnya alladzi khalaqal hayata wal mauta, karena hidup dulu baru mati. Tapi pada ayat ini Allah mengatakan al mauta dulu baru al hayat. Kenapa demikian? Setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama, Allah mendahulukan kata mati karena maksud mati di sini bukan berarti mati setelah ini. Tapi sebelum kita ada, itu kategorinya mati. Maka dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana bisa kamu kufur kepada Allah padahal dulu kamu amwata, mati. Fa ahyaakum, lalu Allah hidupkan kita sekarang. Thumma yumitukum, Allah akan matikan. Thumma yuhyikum, setelah itu Allah akan hidupkan. Maka ini alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa pada ayat ini Allah mendahulukan kata mati daripada hidup? Karena Allah Ta'ala ingin mengingatkan kita bahwa yang paling dekat kepada kita adalah kematian. Setelah kita hidup, yang paling dekat kepada kita adalah kematian. Jarak antara hidup dan mati itu hanya nafas. Jadi kita hidup ini, kata para ulama, hanya nafas. Kalau nafas ini berhenti, mati namanya. Maka sedekat itu dengan kematian. Maka ini alasan yang kedua, kenapa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata mati daripada kata al-hayah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mati dan hidup, ya. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada kematian dan ada kehidupan? Ya. Liyabluwakum, supaya Allah Taala menguji kamu. Ya. Supaya Allah Taala menguji kita. Maka hidup ini sepenuhnya ujian. Ujian Allah itu ada dua. Satu dalam bentuk hukum syariat, yang kedua dalam bentuk hukum takdir. Hukum syariat itu apa? Seluruh rangkaian hukum syariat. Maka Allah turunkan hukum syariat itu ujian bagi kita. Apakah kita kemudian mau taat ataupun tidak? Ya. Karena ketika Allah Ta'ala menurunkan syariat, Allah tidak paksa kita untuk taat. Tapi Allah Ta'ala suruh kita memilih. Allah beri kita pilihan. Apakah kita taat atau tidak? Maka Allah mengatakan, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Katakan yang hak yang datang daripada Tuhan. Siapa yang ingin beriman, silahkan beriman. Siapa yang ingin kufur, silahkan untuk kufur. Tapi setiap pilihan ini ada konsekuensi dia. Orang memilih untuk beriman, ada konsekuensinya. Orang memilih untuk kufur, ada konsekuensinya. Tapi manusia diberikan Allah Ta'ala pilihan, kuasa untuk memilih apakah kemudian dia beriman atau tidak. Maka rangkaian seluruh hukum syariat ini, itu bentuk ujian dari Allah Ta'ala untuk kita. Salat itu bentuk ujian. Ya, apakah kita mau melaksanakan atau tidak? Apakah kita melaksanakan dengan cara yang baik atau tidak? Puasa juga demikian, haji juga demikian, sedekah juga demikian. Seluruh syariat ini adalah bentuk ujian dari Allah. Yang kedua, ujian Allah itu dalam bentuk hukum takdir. Kalau hukum syariat kita bisa milih antara melaksanakan atau tidak. Salat misalkan, orang punya kuasa memilih apakah dia mau salat atau tidak. Diberi kuasa untuk memilih. Tapi dengan hukum takdir Allah tidak bisa kita memilih. Misalnya apa? Allah takdirkan demam, bisa milih tidak untuk tidak demam? Tidak bisa. Ya? Allah takdirkan misalnya kita hidup dalam keadaan susah, bisa milih tidak? Tidak bisa. Ya? Allah Ta'ala takdirkan misalnya berprestasi, juga tidak bisa kita hindari. Maka dengan hukum takdir itu semua tunduk, tidak ada yang bisa milih. Ya.
Kalau hukum syariat, kita diberi Allah kuasa untuk memilih, melaksanakan atau tidak. Tapi dengan hukum takdir tidak ada pilihan. Wajib taat. Allah tentukan sakit, Allah tentukan hidup, Allah tentukan lahir dari suku bangsa tertentu, lahir di negeri tertentu, keadaan tertentu. Tidak bisa sama sekali kita milih. Maka dengan hukum takdir Allah itu, prinsipnya hanya satu, beriman dan manut dengan itu. Itu saja. Nah, kalau tidak kita akan stres. Makanya salah satu rukun iman itu beriman dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, sama ada takdir itu kita suka ataupun kita tak suka. Nah, jadi kehidupan ini sepenuhnya adalah ujian, liyabluwakum. Ujian itu tadi ada dalam bentuk hukum syariat, seluruh syariat ini adalah ujian bagi kita, dan ada juga bentuknya dalam bentuk takdir-takdir Allah. Takdir ini ada yang kita suka, ada yang kita tak suka. Kalau sehat itu takdir yang kita suka, sakit takdir itu kita tak suka. Kaya takdir itu kita suka, miskin takdir itu kita tak suka. Nah, tapi itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu Allah Taala mengatakan, ayyukum ahsanu amala. Allah Taala menguji kita, ya. Allah Taala jadikan ada hidup dan mati, liyabluwakum, supaya Allah Taala menguji kita, ayyukum ahsanu amala. Amal siapa yang paling ahsan, yang paling baik. Ya. Allah ingin melihat amal siapa yang paling baik dengan ujian Allah Taala tadi. Ujian itu ada dalam bentuk hukum syariat, ada dalam bentuk hukum takdir tadi. Dari ujian ini Allah ingin melihat amal siapa yang paling baik. Maka kalau ujiannya syariat, amal siapa yang paling baik dalam menjalankan syariat. Kalau dalam bentuk hukum takdir misalkan, amal siapa yang paling baik dalam menerima takdir Allah itu. Karena ada orang dengan takdir Allah itu dia menjauh dari Allah. Ya, misalnya ada orang ditakdirkan Allah dia hidup dalam keadaan susah, solat pun tidak mau dia. Ya, ada orang demikian. Ditakdirkan Allah dia susah, hidup dia, solat pun tidak mau dia. Nah, sebaliknya ada juga orang ditakdirkan Allah Ta'ala dia hidup dalam keadaan senang, malah itu juga membuat dia lupa dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ingin Allah Ta'ala lihat adalah ayyukum ahsanu amala. Amal siapa di antara kamu yang paling bagus, ya. Ayat ini sungguh menarik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ayyukum ahsanu amala. Amal siapa yang paling baik. Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala. Amal siapa yang paling banyak. Tidak begitu Allah Ta'ala sebut. Makanya dalam beramal, yang paling penting itu adalah baik. Berusaha semaksimal mungkin, bukan banyaknya. Ya, banyak itu nomor 2. Pertama adalah pastikan bahwa amal kita itu baik. Apa gunanya kita banyak beramal tapi amalan ini tak baik? Nah, ya. Bagaimana kita ingin memastikan bahwa amal itu baik? Setidaknya 2. Pertama, pastikan sumber ibadah atau amalan yang kita lakukan itu jelas datang dari Al-Quran atau sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Karena kalau sudah keluar dari 2 panduan ini, itu pasti sudah tidak benar. Karena baik dalam agama ini bukan menurut kita, tapi menurut Allah dan Rasul. Andai kata standar kebaikan itu menurut hati manusia, maka begitu banyak bentuk kebaikan. Saya rasa baik, belum tentu orang rasa baik. Atau yang orang pandang baik, belum tentu baik menurut saya. Maka begitu banyak nanti versi agama kita. Maka oleh karena itu Islam ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita agama Islam ini satu agama yang sangat komplit. Diatur semua, lengkap. Waktunya, syaratnya, rukunnya, di mana dilaksanakan, tata caranya, semua lengkap. Beda sama agama lain. Ya, agama lain mereka ibadah ya ibadah. Tapi aturan bakunya tidak ada dalam syariat mereka. Maka kemudian masing-masing. Kalau kita tidak, kita mau sholat saja ada aturannya. Pakaiannya seperti apa, bersucinya seperti apa, di mana tempatnya, kemana arahnya, waktunya, tata caranya, lengkap semua. Nah, maka kalau orang masih ingin menyimpang dari panduan Allah dan Rasul ini, itu sudah tidak benar. Itu poin yang pertama. Yang kedua,
supaya amal itu dikatakan ahsan, amalan yang bagus, harus dilakukan dengan ikhlas. Nah, harus dilakukan dengan ikhlas, ya. Walaupun kita sudah menepati katakanlah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak ikhlas, maka tidak ada nilainya juga. Karena wama umirukum illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan untuk beribadah harus dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas semata-mata karena Allah, maka tidak ada juga nilai ibadah kita itu, ya. Maka dari ujian sama ada hukum syariat ataupun hukum-hukum takdir Allah, yang ingin Allah Ta'ala lihat dari kita, ayyukum ahsanu amala, amal siapa yang paling baik, ya. Amal siapa yang paling baik, amal siapa yang paling ikhlas, amal siapa yang paling menepati ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada ujung ayat ini Allah mengatakan wa huwal aziz, dan dia Allah taala maha perkasa. Apa maksud al-aziz itu? Al-aziz artinya al-ghalibu fi intiqamihi mimma asah. Allah Subhanahu wa taala berkuasa, bisa mengalahkan siapa saja yang bermaksiat. Jadi sifat al-aziz Allah taala itu maksudnya Allah taala kuasa untuk menghukum siapa saja yang bermaksiat. Siapapun dia. Kalau di dunia ini kan ada istilah orang yang kebal hukum, ya, tidak bisa disentuh hukum dia. Sudahlah nyuri, mafia, nindas, ya, nyogo, macam-macam lah kejahatan dia, tapi tetap aja dia melenggang bebas. Kenapa? Tidak bisa disentuh hukum. Penegak hukum tu tidak berani nyentuh dia. Kenapa? Setiap seorang datang dia kasih amplop tebal-tebal, tu kunci mulutnya semua. Ya kan? Bisa dia beli hukum tu. Tapi dengan Allah Ta'ala siapapun dia, ya, siapapun dia, kalau dia bermaksiat, tidak ada berat bagi Allah Ta'ala untuk menghukum dia. Beda sama kita. Kalau yang bersalah itu rakyat biasa, mudah dijeblosin. Tidak banyak ceritanya. Sidangnya pun tidak panjang-panjang, jeblos langsung. Tapi coba kalau yang bersalah itu orang besar, waduh, panjang betul itu persidangannya, tidak habis-habis. Tiba-tiba dengar vonisnya cuma sekian, waduh, ya, potong pula masa proses persidangan. Sudah, baru pejam celik tiba-tiba dah keluar dia, dah melenggang lagi dia. Disalam pula sama masyarakat, cium tangan. Memang luar biasa orang kita ni. Koruptor keluar dari penjara itu disembah, itu dicium tangannya, harum betul sepertinya tangan koruptor tu. Nah, itu masyarakat kita. Makanya tak berhenti koruptor tu. Aku masih mulia keluar dari penjara, masih dipandang tokoh besar, dicium tangannya, dikasih tempat duduk paling empuk. Makanya tak takut dia korupsi. Nah, sudahlah hukuman sebentar, keluar dari penjara disambut bak pahlawan, mantap betul. Makanya diserobot habis semua. Di mana-mana korupsi semua. Sekarang pemilihan kepala desa itu sudah seperti pemilihan bupati. Kenapa? Sejak ada anggarannya dibuat pemerintah. Dulu tak ada anggaran desa, tidak mau orang jadi kepala desa, malas. Coba sekarang, waduh, kalau udah jadi kepala desa macam jadi bupati dia rasa. Dengan bangga betul dia berfoto pakai baju warna putih itu. Merasa penguasa dia di situ karena dapat anggaran setiap tahun. Ada proyek di setiap kampung. Akhirnya pecah semua setiap kampung sekarang. Berkubu-kubu, punya partai masing-masing dia. Semuanya semangat apa tuh? Semangat korupsi. Tidak jauh dari situ. Semangat korupsi. Kalau semangatnya membangun itu pasti benar, ya. Jadi Allah itu Maha Aziz, wa huwal aziz. Allah itu Maha perkasa, artinya Allah bisa mengalahkan siapa saja yang maksiat kepada Allah. Tidak ada yang berat bagi Allah untuk menghukum. Raja sekalipun dia, kalau dia zalim, dia berdosa, tidak ada berat-berat bagi Allah Ta'ala untuk menghukum dia. Beda sama kita manusia. Kalau kita manusia ini ada golongan-golongan yang segan rasanya untuk menegurnya, segan rasanya untuk menghukumnya, tidak berani, banyak intervensi dan lain sebagainya. Itu manusia. Kenapa jadi begitu? Karena manusia lemah. Tapi Allah Ta'ala yang Maha Aziz, tidak ada yang berat bagi Allah Ta'ala, ya. Al-Ghafur wa huwal Azizul Ghafur. Tapi Allah itu juga Maha Pengampun, ya.
Jadi jangan digambarkan Allah itu sebagai Tuhan yang kejam lagi keras. Siapa yang salah saja tebas habis. Siapa yang salah dikit dia azab. Tidak begitu gambaran Allah. Memang Allah Ta'ala punya sifat aziz, tapi juga Allah Ta'ala punya sifat ghafur, maha pengampun. Jadi sesalah-salahnya manusia, sejahat-jahatnya manusia, Allah Ta'ala bisa ampunkan. Ini sebetulnya dua sifat yang perlu untuk kita contoh. Ya, di satu sisi kita perlu kuat, kita perlu tegas, tapi di sisi lain juga kita perlu mempunyai sifat kelembutan, sifat kasih sayang, sifat pemaaf, sifat pengampun. Allah Ta'ala begitu. Allah itu maha perkasa, bisa mengazab siapa saja, tapi bukan berarti sedikit-sedikit Allah campakkan ke neraka, sedikit-sedikit Allah campakkan ke neraka, tidak. Bahkan setelah seseorang itu bermaksiat, yang Allah hamparkan kepada dia adalah peluang ampunan, bukan azab. Ya? Maka dikatakan dalam hadis, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail. Pada waktu malam Allah membuka pintu ampunannya supaya orang yang buat dosa pada waktu siang bertaubat kepada Allah. Pada waktu siang Allah membuka pintu ampunannya supaya orang yang buat dosa pada waktu malam bertaubat kepada Allah. Maka walaupun Allah itu Tuhan yang maha perkasa, bisa mengazab siapa saja, tapi bukan berarti Allah itu Tuhan yang kejam. Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasi'at rahmati kulli syai'. Rahmat Allah Taala meliputi segala-galanya. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu mendahului marahku. Ada marah Allah, tapi kasih sayang Allah, rahmat Allah masih mendahulunya. Andai kata Allah itu Tuhan yang kejam, setiap kita buat salah diazab, sudah selesai sepertinya kita ini. Ya kan? Andai kata Allah itu Tuhan yang kejam, salah sedikit, maksiat sedikit, diazab Allah Ta'ala langsung, mungkin sudah binasa kita sekarang dengan banyaknya dosa kita. Tapi Allah Ta'ala masih biarkan. Nah, kenapa? Allah masih beri kita peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Al-Ghafur. Baik, kita lanjutkan ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ketiga ya. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Kemudian Allah menjelaskan lagi bentuk kekuasaan Allah. Apa itu? Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit tibaqa. Tibaqa artinya ba'duha fawqa ba'din. Sebahagian di atas sebahagian, bertingkat-tingkat. Jadi bukan berarti rapat begini 7, tapi bertingkat-tingkat. Satu tingkat berjarak begitu jauh dengan tingkat kedua sampai tingkat yang ke-7. Abdullah bin Abbas ada menyampaikan satu riwayat bahwa jarak satu tingkatan langit dengan tingkatan berikutnya itu seperti perjalanan 500 tahun. Kira-kira kalau kita jalan 500 tahun non-stop, nyampe kemana kira-kira tuh? Mungkin sudah keliling dunia beberapa kali itu. Ya. Andai kata kita bisa berjalan non-stop 500 tahun, mungkin sudah beberapa kali kita keliling dunia. Abdullah bin Abbas mengatakan jarak satu langit dengan langit berikutnya sejauh itulah. Penciptaan langit ini salah satu bentuk kuasa Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Saya kasih analogi begini. Sekiranya ada orang mengatakan kepada kita, "Saya mau bangun rumah," katanya. Lalu kita bertanya, "Mau bangun rumah di mana?" "Saya mau bangun rumah di udara." Ya, di ruang kosong udara ini. Apa kira-kira komen kita? Gila ini orang. Kenapa? Tidak masuk di akal kita orang bisa bangun rumah tanpa ada tiang ke bumi. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kuasa Allah taala bisa membangun langit yang begitu tinggi, begitu kukuh, begitu luas, bighairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang sebagaimana yang kau saksikan. Ya. Itu satu kuasa yang luar biasa. Ya.
Kuasa Allah Ta'ala yang sangat luar biasa. Allah Ta'ala membangun langit itu 7 lapis. Maka ketika dulu orang-orang musyrik tidak percaya bahawa Allah Ta'ala sanggup menghidupkan orang yang telah mati, salah satu hujjah yang Allah Ta'ala datangkan begini. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Wahai orang-orang musyrik, kamu tidak percaya bahawa Allah kuasa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Apakah penciptaan kamu itu lebih sulit dari penciptaan langit? Kira-kira kalau kita ditanya, mana lebih berat, mana lebih susah menciptakan 7 lapis langit ketimbang seorang manusia? Diukur dengan akal kita nih. Mana kira-kira paling berat? Mencipta 7 lapis langit. Kenapa? 1 tinggi, 2 tak ada tiang, begitu besar, begitu luas, di sana ada bintang, matahari dan lain sebagainya. Sedangkan manusia hanya makhluk yang kecil, lemah. Maka kalau diukur dengan logika manusia, pasti mencipta langit itu lebih susah dari mencipta manusia. Walaupun tak ada yang susah bagi Allah. Tapi sengaja Allah Ta'ala datangkan itu sebagai hujjah, supaya manusia berfikir, oh ya, kalau langit saja bisa dicipta Allah, apalagi manusia yang sudah mati, sudah tentu bisa dihidupkan Allah kembali. Karena orang-orang musyrik dulu selalu tak percaya kalau Nabi menyampaikan bahawa nanti akan ada yaumul ba'ats, hari di mana kita dibangkitkan setelah mati. Mereka selalu berkata, siapa yang akan membangkitkan kita setelah kita hancur dimakan tanah? Ya, siapa yang bisa membangkitkan kita setelah kita menjadi tanah? Maka Allah Ta'ala menjawab, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allah Ta'ala lah yang menghidupkan kembali, itulah Tuhan yang menghidupkan kali pertama, ya. Jadi salah satu bentuk kuasa Allah itu alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia Allah Ta'ala yang mencipta 7 lapis langit bertingkat-tingkat. Ya, baik. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan melihat dalam penciptaan Allah Ta'ala yang Maha Rahman itu sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak seimbang. Ini Allah memberi garansi. Allah mengatakan, kalau kamu perhatikan ciptaan Allah yang Maha Rahman, langit itu tadi, kamu pasti tidak akan menemukan ada di situ min tafawud, sesuatu yang tidak seimbang, sesuatu yang tidak matching, sesuatu yang tidak pas, enggak bakalan ketemu. Ini garansi Allah Ta'ala buat. Ya. Artinya, maka coba kita perhatikan ke langit sana. Lihat ciptaan Allah tuh. Ada tidak yang tidak berkenan di hati kita? Oh, mestinya tidak begini bentuknya nih, tapi begini. Mestinya warnanya tak begini, mestinya susunannya tak begini. Tak akan ada kita ketemu. Nah, beda sama ciptaan manusia. Kalau ada orang buat rumah lalu kita lewat di depannya, menurut tukangnya sudah bagus, bentuknya sudah bagus, catnya sudah bagus, tapi orang yang lewat berfikir, oh mestinya catnya bukan ini, mestinya bentuknya tidak begini, mestinya atapnya, bumbungnya tidak begini. Kenapa? Menurut dia tidak pas apa yang dibuat. Tapi beda dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, sehingga Allah mengatakan, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan melihat dalam penciptaan Allah Ta'ala yang Maha Rahman min nuqsin, ya, min naqsin, dari sebarang kekurangan, aw ikhtilafin, atau sesuatu yang tidak pas, ya. Tapi penciptaan Allah itu sangat-sangat sempurna. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, farji'il basara hal tara min futur. Lihat kembali, apakah kamu ada melihat sesuatu yang kurang pada penciptaan Allah itu. Jadi setelah dilihat pertama tidak menemukan ada kekurangan dalam penciptaan Allah, maka Allah Ta'ala suruh farji'il basar, tengok kali kedua. Nah, kenapa Allah Ta'ala suruh kita tengok kembali? Karena biasanya manusia begini, dia lihat pertama cantik, bagus, keren, tapi setelah dia lihat kali kedua, baru mulai dia nampak kekurangannya. Ya kan? Itu kebiasaan manusia. Kita lihat pertama kali nampaknya bagus betul, tapi setelah itu kita lihat lagi, oh di sini ada kekurangannya, di sini ada kekurangannya. Allah Ta'ala suruh manusia begitu supaya betul-betul coba deh cari kekurangan dalam penciptaan Allah itu. Farji'il basar, lihat lagi.
Kalau kamu lihat pertama tidak ada menemukan kekurangan, farji'il basar. Tengok kali kedua. Hal tara min futur? Apakah kamu ada melihat sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak seimbang, sesuatu yang rusak dalam penciptaan Allah? Jawapannya tidak akan kita temukan. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebutkan pada ayat 4. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبَ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. Ya, ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ. Kemudian lihat lagi. Ini perintah yang ketiga. Bahkan kata para ulama bukan berarti 3 kali saja. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ. Tengok berulang kali. Tengok pertama tidak menemukan kekurangan. Tengok kedua tidak menemukan kekurangan. Ketiga, keempat. Lihatlah berapa kali pun yang kamu inginkan. Mau 1000 kali, 2000 kali, silahkan. Ya, lihat berulang kali. Maka engkau pasti tidak akan menemukan sesuatu yang kurang. Yang qaliba ilaikal basar. Penglihatan itu akan berpaling kepada dirimu. Khasian. Ya, khasian. Dalam keadaan dia hina. Ya, karena dia tidak melihat apa yang dia inginkan. Wa huwa hasir, dan dia penat. Akhirnya pandangan itu, semakin kita melihat penciptaan Allah yang maha sempurna itu, kita tidak menemukan kekurangan sedikit pun sampai kita capek, sehingga penglihatan ini kembali kepada diri kita dalam keadaan hina, merasakan bahawa diri kita ini hina. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kepada kita bahawa kita perlu untuk memperhatikan alam semesta ini, penciptaan Allah Ta'ala ini. Maka ayat Allah itu dibagi kepada 2. Ada ayat lafziyah, ada ayat kauniyah. Ayat lafziyah itu mana? Ayat-ayat yang ada dalam Quran. Maka kita perlu baca, perhatikan, renungkan. Ya, fikirkan. Yang kedua ada ayat kauniyah. Mana dia? Alam semesta ini. Alam semesta ini perlu untuk kita perhatikan, kita lihat, kita renungkan. Apa yang kita ingin dapatkan dari situ? Lihat, pandang ciptaan Allah itu, kemudian rasakan betapa maha kuasa dan sempurnanya Allah, kemudian lihat kepada diri kita betapa lemah, betapa kurangnya diri kita. Ya. Ada salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agak jarang kita amalkan. Apa itu? Nabi punya kebiasaan, kalau Nabi salat malam, setelah salat malam sebelum subuh, Nabi akan keluar dari rumah ke depan. Nabi akan keluar dari rumah. Apa yang Nabi lakukan? Nabi akan melihat ke langit sana. Ya, Nabi keluar dari rumah melihat ke langit sana. Sambil Nabi membaca ayat Allah yang terdapat pada akhir surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Sampai ayat seterusnya. Itu Nabi baca sambil menyaksikan penciptaan Allah Ta'ala di atas langit sana yang begitu sempurna. Kenapa malam Nabi lakukan? Karena malam itu lebih hening. Kalau kita ingin merenung, maka waktu yang paling tepat adalah malam. Beda sama sekarang. Sekarang itu lato-lato itu bising betul. Mau merenung pun kita susah. Keteng. Tapi kalau tengah malam nanti mungkin diam lah dia tuh. Zaman Nabi malam itu memang diam, senyap. Maka kalau seseorang merenung saat itu sangat tepat. Itulah kenapa membaca Quran juga ada anjuran khusus pada waktu malam. Boleh tidak baca Quran pada waktu siang? Boleh. Tapi membaca Quran pada waktu malam dan siang ada bedanya. Di mana letak perbedaannya? Dalam perenungannya. Kalau siang kita baca Quran, banyak kebisingan, banyak yang difikirkan, banyak kesibukan. Ya, akhirnya tidak begitu merenungkan kita makna ayat itu. Tapi kalau tengah malam, kita bangun 1/3 malam akhir, lalu kita membaca Quran, itu perenungan kita dengan ayat itu jauh lebih dalam daripada kita baca pada waktu siang. Maka ketika Allah perintahkan untuk salat malam, itu Allah sertakan perintah untuk membaca Quran. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila.
Saat Allah perintahkan untuk qiyamul lail, kemudian Allah perintahkan warattilil qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tertil dalam solat malam itu. Maka Nabi kalau solat malam betul-betul menikmati solat malam itu dengan bacaan ayat Qurannya. Maka Aisyah bersaksi Nabi solat malam sampai bengkak kakinya. Kita seumur-umur tidak pernah kaki kita bengkak gara-gara solat. Tapi kalau gara-gara main bola, lari, kesandung, jatuh, bengkak itu biasa. Tapi kalau gara-gara solat tidak pernah ada ceritanya bengkak kaki kita. Kenapa? Bagaimana ceritanya mau bengkak? Ayat pertama Al-Ikhlas, ayat kedua Al-Falaq. Atau paling tinggi ayat pertama Al-Kafirun, ayat yang kedua Al-Ikhlas. Sepanjang ayat itu aja diputar-putar. Pokoknya setiap hari itu Al-Ikhlas pasti masuk. Kalau tidak rakaat pertama, rakaat kedua. Bagaimana kita mau bengkak? Tidak akan bengkak seumur hidup pun. Nabi sampai bengkak kakinya karena kata Huzaifah ibnul Yaman, Nabi solat malam itu, Nabi solat malam itu membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 1 rakaat. Baru Nabi rukuk. Lamanya Nabi rukuk seperti lamanya Nabi berdiri. Lamanya Nabi sujud seperti lamanya Nabi berdiri. Kalau kita bukan cuma bengkak, pingsan ada. Ya kan? Jangankan habis Al-Baqarah, baca amma yatasaalun saja ayat pertama sampai ayat 40 dah banyak batuk di belakang. Berjangkit batuk tu. Batuk pertama saja. Pindah ke jemaah. Mau ngasih tahu sama imam. Imam, sudah. Ruku aja deh, udah kepanjangan itu. Nabi hatta tatafattara qadamah, sampai bengkak kakinya. Karena begitu caranya. Kita kalau Al-Ikhlas, tidak akan bengkak sampai hari kiamat. Tidak mungkin. Tapi kalau Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, baru kemudian ruku, waduh, memang beneran bengkak itu. Ya, kalau kita bukan cuma bengkak, pingsan ada tuh. Ya, jamaah malam besok tidak akan datang dia lagi. Kenapa? Waduh, tidak sanggup ngikutin imam di situ. Alas-alas yang dipecat imamnya, bukan jamaahnya. Kenapa imamnya baca terlalu panjang katanya? Akhirnya yang disalahkan imam. Jadi begitu Nabi SAW dulu ya. Maka kita perlu untuk melihat alam semesta ini, terutama pada waktu malam, keluarlah. Ya, keluar jam 3, jam 4 sebelum subuh. Habis solat malam kita keluar. Saksikan, pandang ke atas sana. Renungkan ayat Allah itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Renungkan penciptaan langit dan bumi ini. Ada Allah cipta langit dan bumi, dan segala sesuatu hiasan yang ada di langit dan di bumi itu merupakan tanda kebesaran Allah. Coba renungkan. Kemudian setelah itu pandang diri kita betapa lemah dan hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka insyaallah itu akan bisa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan betapa rendah dan hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Satu ayat lagi. Isya ya. Sudah azan. Baik. Berarti insyaallah nanti kita akan sambung ayat yang kelima, ya. Baik, itu saja kuliah kita pada malam ini. Yang baik dari Allah, segala yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdika